Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yogi Tugis Putro. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari STIE Latangsa Masiro. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dalam MK pemeriksaan akuntansi atau yang biasa kita sebut audit. Oke. Di sini saya akan menjelaskan seputaran tentang audit. Namun sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh ibu saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari audit. Audit atau biasa disebut pemeriksaan yaitu pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Baik, jadi yang dimaksud dengan audit yaitu suatu bentuk pemeriksaan mengenai laporan akuntansi untuk menentukan informasi dan keterkaitan di dalamnya. Baik, dari pengertian yang tadi Yogi sebutkan, apakah Mama dapat mengambil suatu kesimpulan tentang pengertian audit? Dapat. Jadi yang dimaksud audit yaitu suatu bentuk laporan keuangan terhadap informasi keuangan dalam suatu persatuan. Oke. Yang topik kedua mengenai seputaran audit, yang kedua itu mengenai jenis-jenis audit. Oke. Jenis-jenis audit di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu audit kinerja, yang kedua audit tentang laporan keuangan, dan yang ketiga yaitu audit kepatuhan. Oke. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang audit kinerja. Jadi yang dimaksud dengan audit kinerja yaitu audit yang dilakukan oleh auditor untuk mengetahui seefisien dan seefektif kegiatan operasional dalam suatu perusahaan. Maksudnya yaitu jadi seorang auditor dituntut untuk bekerja dalam mengaudit itu secara seobjektif mungkin agar si auditor itu dapat menentukan audit dalam laporan keuangannya itu secara efektif dan seefisien. Oke. Yang kedua yaitu audit dalam laporan keuangan, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor pada keuangan dalam suatu perusahaan. Maksudnya yaitu jadi dalam suatu perusahaan tentu saja memiliki suatu bentuk laporan keuangan. Dalam hal ini seorang auditor sangat dibutuhkan untuk mengaudit laporan keuangan dalam suatu perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu audit kepatuhan, yaitu audit yang dilakukan untuk melihat apakah yang dilakukan dalam suatu perusahaan sudah sesuai dengan yang dilakukan. Jadi maksudnya yaitu dalam mengaudit suatu bentuk laporan keuangan dalam suatu perusahaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan standar-standar akuntansi yang ada, baik itu laporan keuangannya dan sebagainya. Oke. Dari jenis-jenis audit yang Yogi terangkan barusan, apakah Mama dapat mengambil kesimpulan mengenai jenis-jenis audit? Iya. Dapat. Jadi jenis audit ada 3, yaitu 1 audit kinerja, 2 audit laporan keuangan, 3 audit kepatuhan. Poin yang ketiga mengenai hal-hal dalam seputaran audit yaitu orang yang melakukan audit. Oke, baik. Orang yang melakukan audit disebut auditor, yaitu orang yang berkompeten dalam melakukan proses audit. Proses audit di sini proses audit di sini memerlukan orang yang berkompeten karena contohnya dalam suatu perusahaan yang besar tentu saja memerlukan seorang auditor yang mampu mengaudit laporan keuangan dalam suatu perusahaan tersebut, apakah terjadi kewajaran atau tidaknya. Oke. Dan poin keempat yaitu mengenai tujuan audit. Tujuan audit di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memastikan kelengkapan.
Yang dimaksud dengan memastikan kelengkapan yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Maksudnya yaitu jadi transaksi yang sudah dicatat dalam suatu laporan keuangan tersebut haruslah dimasukkan ke dalam jurnal dan ditentukan kelengkapannya. Dan yang kedua yaitu memastikan ketepatan, yaitu untuk memastikan semua transaksi dan saldo perkiraan telah didokumentasikan dengan baik dan diperhitungkan dengan benar. Maksudnya yaitu dalam transaksi keuangan, salah satunya itu dalam laporan keuangan haruslah memiliki ketepatan yang baik, yaitu seperti harus didokumentasikan dan harus diperhitungkan dengan baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu memastikan eksistensi, yaitu semua transaksi yang dicatat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Maksudnya yaitu dalam mencatat suatu bentuk laporan keuangan haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak boleh dibuat-buat karena ini bersangkutan tentang laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Baik, yang keempat yaitu membuat penilaian, yaitu untuk memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diaplikasikan dengan benar. Maksudnya yaitu dalam membuat suatu laporan keuangan haruslah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan. Jadi tidak boleh sembarangan dan harus memiliki step-step dalam suatu akuntansi keuangan tersebut. Dan yang kelima yaitu membuat cut off atau pisah batas gitu. Baik, mungkin dari penjelasan Yogi mengenai jenis-jenis audit, apakah Mama dapat mengambil suatu kesimpulan tentang tujuan-tujuan audit tersebut? 3. Dapat. Jadi tujuan audit itu ada 5, yaitu 1. Memastikan kelengkapan, 2. Memastikan ketepatan, 3. Memastikan eksistensi, 4. Membuat penilaian, dan 5. Membuat klasifikasi. 3. Baik, yang selanjutnya yaitu poin terakhir dalam seputaran audit, yaitu tentang apa yang diaudit. Oke, baik, mengenai hal-hal yang berkaitan tentang audit, yang poin kelima yaitu mengenai apa yang diaudit. Sebenarnya itu yang diaudit itu cukup banyak. Salah satunya yaitu yang sering dilakukan oleh seorang auditor yaitu mengaudit suatu laporan keuangan, karena suatu laporan keuangan tersebut sangatlah memiliki peranan penting dalam bentuk laporan keuangan dalam perusahaan gitu. Silakan, 3. Dapat. Jadi yang sering diaudit yaitu laporan keuangan dalam perusahaan. 3. Baiklah, mungkin itu 5 topik atau hal-hal yang berkaitan tentang audit. Dari kelima topik atau hal-hal yang berkaitan tentang audit, apakah ada yang Mama pertanyakan? 3. Ada yang Mama tanyain, kenapa harus melakukan audit? Baik, mengenai pertanyaan yang barusan, yang kenapa harus melakukan audit, itu kita ambil contoh saja ya. Contohnya misalnya dalam suatu perusahaan, misalnya Yogi memiliki suatu perusahaan, dan tentu saja dalam suatu perusahaan tersebut haruslah memiliki laporan keuangan. Jadi laporan keuangan di sini yaitu sangat berperan penting sekali dalam suatu perusahaan, karena bisa dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki bonafit haruslah memiliki laporan keuangan yang baik. Jadi kenapa harus melakukan audit? Ya karena audit di sini memiliki peranan penting untuk melihat suatu kewajaran atau tidaknya dalam suatu laporan keuangan. Jadi mungkin hanya seperti itu yang Yogi terangkan mengenai pertanyaan Mama tadi. Apakah Mama sudah paham? Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami terangkan mengenai seputaran audit. Kurang dan lebihnya
Kami mohon maaf.